datang dari Sekaa Gong, Kundi, Manik, Gangga, Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Duta, Kabupaten Tabanan, yang pada malam hari ini akan menampilkan garapan yang berjudul Nawa Gempang. Nawa Gempang merupakan ritual atau tawur atau upacara korban suci utama dalam Hindu Bali yang bertujuan menyucikan alam semesta atau buana agung dan diri manusia atau buana alit dari energi negatif. Nawa Gempang terdiri dari dua kata. Nawa berarti 9 atau mengacu pada 9 dewa penjuru mata angin. Gempang berarti hancur atau peleburan. Esensi Nawa Gempang adalah dari ke-9 dewan penjuru mata angin diberikan suguhan berupa caru agar tercapai keharmonisan alam, mencegah bencana, bahkan menyangkal segala hal yang berhubungan dengan kehancuran, khususnya roh-roh gentayangan agar disomya, sehingga terwujud harmonisasi kehidupan, keselarasan, dan keseimbangan antara buana agung dan buana alit dalam kehidupan. Nawa Gempang adalah yatnya dalam kehidupan, sesuai dalam lontar roga sangara bumi, bahwa ritual patut dilaksanakan apabila yatnya sebagai penyangga nafas kehidupan selalu berputar, semasih sumber kehidupan akan umatnya. Salah satu yatnya Nawa Gempang yang telah dilaksanakan di beberapa daerah di Bali, salah satunya Caru Nawa Gempang Sasat Merana Palebon Amung di Tabanan tanggal 17 Februari 2025, tepatnya di Catus Pata Singgasana Tabanan, memberikan inspirasi sebuah abstraksi yang belum terbendung menjadi karya Balaganjur pada Pesta Kesenian Bali dengan tema Atma Kerti Jiwa Sida Parisuda di tahun 2026 ini. Sesuai tema yang berstimulasi dari ide Nawa Gempang, teraktualisasi komposisi yang berstimulasi dari Nawa Sanga dengan konseptual 9 arah mata angin serta uripnya diolah musikalitaskan dengan maksimal, konseptual Trisadaka, diantaranya pedanda bujangga, penyucian ruang bawah, pedanda Buddha, penyucian tengah dan air atau apa, serta puncian roh leluhur Pitara, serta pedanda Siwa, penyucian ruang atas atau angkasa, sebagai pramurti Siwa dan menyupat, memperlina dan membersihkan wilayah atau daerah, agar terwujud keharmonisan alam dan kehidupan serta menyatukan atma dengan Tuhan. Esensi musikal diaktualisasikan melalui alur musikal yang terbentuk diantaranya kawitan, pola garap di bagian kawitan, pengolahan gegilakan 6, 7, 5, 8, serta penggunaan pola garap pengipuk untuk membangun dinamika, kemudian mulai penerapan ritme 5 dan 7, serta permainan cepat sebagai simbol kegelisahan. Pengawak, pola melodi pelok selendro sebagai simbol masyarakat berkumpul akan menyelenggarakan pecaruan dengan mengolah hitungan 9. Kemudian pengolahan vokal Nawa Siwa dan Buddha sebagai simbol pedanda Siwa dan Buddha muput upacara. Pengecet, pengolahan ritme dengan matra yang berbeda-beda untuk mengungkap munculnya para dedemit atau buta cuil. Kemudian pengolahan hitungan Mayetu Patus, yaitu untuk hitungan 5, 9, 7, 4, 8. Setelah itu, pengolahan gegilakan 11 sebagai penegasan upacara pecaruan. Esensi isi dari realita menjadi karya, memantik sentuhan baru dalam olah musikal komposisi dan koreografi, menjadi satu kesatuan karya bermakna, sesuai tema Pesta Kesenian Bali 2026, Atma Kerti, Jiwa Sida Parisuda. Komposer IKD Anggara Dwi Anta, koreografer Igusti Made Nova Adi Wijaya, penabuh Sekaa Gong Kundi Manik Gangga, Banjar Perean, Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, konseptor Igusti Nengah Hari Mahardika, kostum Madu Lingga,
Tata Rias Sigit Paramarta. Penanggung jawab Bapak Bupati Tabanan, Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan, Kepala Desa Perean, Bendesa Adat Perean, Kalian Adat Perean, Koordinator Iwayan Yudi Darmadi. Hadirin para pencinta seni yang berbahagia, mari kita sambut penampilan dari Duta Kabupaten Tabanan. Selamat menyaksikan.
Penampilan dari Komunitas Bhaswara Batur, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Duta Kabupaten Bangli, yang akan menyajikan garapan berjudul Sapata Prana Puja. Sapata Prana Puja. Dalam tradisi upacara peperanian di Desa Batur yang dilaksanakan pada sasi kedasa, prosesi ini syarat akan makna dan nilai spiritual. Rangkaian acara diawali dengan baris perang-perangan, dilanjutkan dengan prosesi metiti suara, serta persembahyangan yang menjadi wujud pelaksanaan janji dan sumpah suci. Pada tahap ini juga dilaksanakan prosesi ngelamuin bakti peperanian Sapata Prana Puja, yaitu ikrar atau janji untuk memuliakan jiwa seluruh isi alam. Melalui prosesi ini, masyarakat Batur mengungkapkan rasa syukur atas kesuburan yang dianugerahkan oleh Ide Betara Dewi Danu, sekaligus meneguhkan komitmen menjaga keseimbangan alam. Dalam bakti peperanian, masyarakat Batur mengucapkan bisama atau sumpah sebagai pedoman hidup, yaitu sampunan ngangge kriya upaya, dana upaya ne angen. Yang artinya dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Batur harus memegang kejujuran dan ketulusan tanpa pamrih, serta dilarang bersikap culas, iri hati, dan dengki terhadap kerabat maupun seluruh makhluk hidup. Cerita ini dituangkan ke dalam bentuk Balaganjur yang tetap berpegang pada pakem Balaganjur pada umumnya, yang terdiri dari 3 bagian, yakni kawitan, pengawak, dan pengecer. Pada bagian kawitan dikomposisikan sebagai musik yang dinamis untuk menggambarkan prosesi baris perang-perangan, melambangkan kegigihan masyarakat Batur dalam melawan icil atau nafsu diri sendiri, agar senantiasa berbuat berpijak pada dharma demi tercapainya merana atau kehidupan yang sejahtera, serta antusias masyarakat dalam mengikuti prosesi meprani. Intisari dari komposisi ini terletak pada bagian pengawal, pesan moral yang disampaikan melalui sumpah atau bisama. Hal ini mencerminkan kesadaran bahwa kehidupan masyarakat Batur senantiasa bergantung pada alam dan makhluk lainnya. Pada bagian ini dilukiskan dengan ornamen magis berupa permainan bende dengan hitungan 9 dan 11 yang direpresentasikan dari 2 bende yang ada di Pura Ulun Danu Batur sebagai pengiring dari bisama metiti suara itu sendiri. Sementara pada bagian pengecet, penata menonjolkan suasana riang gembira masyarakat Batur sebagai perwujudan rasa syukur atas segala anugerah yang telah dilimpahkan oleh Sang Dewi Danu dengan berpijak dari prosesi ngelamuin pada saat prosesi meprani di Desa Batur. Kostum yang digunakan terinspirasi dari busana yang digunakan oleh peduluan yang ada di Desa Batur yang memiliki nuansa hitam putih dengan perpaduan motif pes bolong sebagai saran utama yang digunakan pada saat prosesi metiti suara. Lilitan busana yang digunakan oleh penabuh menggunakan warna yang berbeda, diantaranya putih, kuning, merah, ungu, hijau, dan hitam sebagai ciri khas tempekan pengayah yang ada di Desa Batur. Konseptor Imade Sasmika, komposer Iwayan Armawan, koreografer Ikade Dwi Permana Putra dan Iketut Ari Sastrawan, penanggung jawab
Dinas Kebudayaan Kabupaten Bangli, Desa Adat Batur dan ketiga perbekal Desa Adat Batur. Kostum by Busana Kayonan, support by Puri Lambing Mengui, Pancar Langit, Sesalu Art Production dan Jumbo Laundry. Penyaji Komunitas Bhaswara Batur. Baik hadirin para penonton pecinta seni yang berbahagia, mari kita saksikan penampilan dari Duta Kabupaten Bangli. Selamat menyaksikan.
Karena Berbahagia, demikian tadi telah kita saksikan penampilan dari Duta Kabupaten Bangli.
Sebagai penampilan selanjutnya akan kita saksikan penampilan dari Sekaa Baleganjur, Lengka Swara, Banjar Dinas, Watas Tengah, Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Duta, Kabupaten Karangasem. Yang pada malam hari ini akan menampilkan garapan yang berjudul Prati Caya. Bagaimana jika sosok yang selama ini dikenal sebagai lambang angkara justru dipuja sebagai pelindung dan sumber keseimbangan hidup? Di Banjar Wates Tengah, Desa Duda Timur, Rahwana tidak dimaknai sekadar tokoh antagonis dalam epos Ramayana, melainkan hadir sebagai manifestasi Saguna Brahman yang diyakini sebagai Batara Sakti Rahwana. Sosoknya hidup dalam keyakinan masyarakat sebagai pelindung, pemersatu, dan penjaga harmoni kehidupan. Melalui konsep Atma Kerti, Rahwana bukan berada pada amarah dan ambisi, tetapi juga keberanian, kecerdasan, dan kesadaran jiwa. Sebab tidak semua yang dianggap gelap lahir untuk menghancurkan. Ada yang hadir untuk mengajarkan manusia, memahami, mengendalikan, dan menyucikan dirinya. Prati Caya dimaknai sebagai pantulan jiwa dan bentuk pemulaian terhadap Batara Sakti Rahwana sebagai manifestasi ketuhanan. Gagasan tersebut diwujudkan melalui komposisi Balaganjur yang bertumpu pada dominasi pola ketukan 10 yang diolah secara kolotomik, dipadukan dengan struktur poliritma dan politempo. Bilangan 10 dimiliki oleh dasa muka adalah representasi kecerdasan maksimal sehingga sangat jelas. Setiap hitungan 10 dibedakan oleh aksen dan melodi. Jalinan melodi mengalir deras serta tumpuan ritmis kendang dan ceng-ceng memberi musikalitas yang progresif, membangun atmosfer agung dan heroik, merepresentasikan kegagahan, kecerdasan dan ketajaman batin Rahwana sebagai bakta Dewa Brahma dan Dewa Siwa. Pada akhirnya, Prati Caya sebagai simbol perjalanan Atma Kerti, sebuah proses pemuliaan Atma menuju kesempurnaan jiwa. Refleksi tersebut menghadirkan kesadaran bahwa kekuatan dalam diri manusia ketika mampu disucikan melalui bakti dan pengendalian diri akan menjelma sebagai cahaya kesadaran tertinggi. Dengan demikian, dasa muka tidak hanya dimaknai sebagai simbol kekuatan, tetapi sebagai representasi kecerdasan paripurna, harmoni batin, dan penyatuan jiwa manusia dengan nilai-nilai ketuhanan. Komposer Ikomang Tri Sandiasa Putra, koreografer Ikomang Adi Pranata, konseptor Pasa Agung Wicaksana, pembina Iwayan Wira Arimbawa, penata kostum by Madu Lingga, penasehat Guru Pandu Prapanca Lagosa, penanggung jawab Igede Pawana Perbakal Duda Timur, Ikomang Sujana Bendesa Adat Duda, support by Taksu Bali Bandem, penyaji Sekaa Balaganjur Lengka Swara Banjar Dinas Wates Tengah Desa Duda Timur Kecamatan Selat, pendukung Putra Alengka. Hadirin, inilah persembahan dari Duta Kabupaten Karangasem. Selamat menyaksikan. Satu nih. Satu.
Baturiti.